Halo teman-teman pecinta aglonema, di episode kali ini saya akan membahas perbanyakan aglonema versi petani aglonema. Dan narasumber kita ada Bapak Sinung Teguh Setianto. Beliau ini petani senior pemilik Grace Tenan Flora, ya kan? Dan Pak Sinung akan membagikan bagaimana cara bertani aglonema yang ekonomis. Dan nanti di video ini juga ada program spesial. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertani aglonema mulai dari nol sampai mahir, ada kursus dari Pak Sinung. Jadi jangan lewatkan informasi selengkapnya di video ini. Teman-teman, kita sudah berada di kebunnya Bapak Sinung. Nah, kebunnya ini bernama Grace Tenan Flora. Luas tanahnya 3000 meter persegi. Lokasinya berada di Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, kali ini kita akan belajar bersama Pak Sinung bagaimana kiat-kiat untuk mulai bertani aglonema. Beli aja langsung indukan, misalnya kayak gini. Indukan ya. Indukan caranya potong aja ini atasnya. Itu dijual. Balik modal. Rugi. Oh, iya. Turun dikit nggak apa-apa. Tapi kan kita untung dari untuk anaknya. Anakan. Ya, oh, iya, itu udah untung 100%. Misalnya harga turun berapapun, itu udah keuntungan kan. Kalau kita beli dari kecil misalnya kayak gini, kita piara dulu. Keluar anakannya butuh waktu kan. Nah mungkin kalau harganya turun ya masih untung, tapi nggak segede kalau kayak model yang tadi. Contohnya kayak gini. Ini saya beli belum ada sebulan ya. Hari ini saya beli induk. Waktu itu udah saya mau potong, angkat bucuk. Tapi setelah mau saya waktu mau saya potong, nggak taunya keluar ada ini taring ya, 2. Nggak jadi saya potong. Saya tunggu sampai anaknya ini keluar ada daunnya, baru saya potong ya induknya. Kalau ditanya teknik perbanyakan yang paling banyak saya gunakan apa? Itu kombinasi antara produksi anak samping kayak ini, pucuknya saya potong. Nah, karena daunnya banyak, itu juga saya cacah. Oh, dengan daun pancing? Ya, saya cacah 1 ruas atau 2 ruas. Oke. Dengan daun pancing. Ini pucuknya ya. Ini sekarang saya tunjukkan mana kalau mau potong peruas dengan bawa 1 daun, titik potongnya ini kalau di sini, ini titik potongnya di sini, di bawah tangkai daun yang nomor 2. Ini nomor 1, daun nomor 1, nomor 2, ini nomor 3 ya. Nah kita potong di sini, berikutnya kita potong di sini. Nah tunas untuk masing-masing ruas itu ada di sini. Ada di belakang ya, belakang tangkai daun ini. Ini coba saya buka ya. Jadi semua mesti di belakang sini tunasnya itu. Nah ini kan kelihatan ini tunasnya. Ini di sini juga sama aja. Jadi di belakang sini. Nah, kelihatan kan tunasnya. Jadi rata-rata aglonema itu untuk menambah 1 daun itu kira-kira butuh waktu sekitar 1 bulan ya, bisa kurang. Nah, tiap kali dia numbuh 1 daun
dia membentuk satu ruas. Ini batas ruas, garis ruas yang paling bawah. Nah ini atasnya ya, ini garis ruas. Nah tiap kali membentuk satu daun dan satu ruas itu ada satu mata tunas. Ini satu. Kecuali kalau keluar bunga itu, misal di sini ya, ini keluar bunga di atas nih. Nanti di sini nggak ada ininya, nggak ada tunasnya. Kalau di bawahnya itu masih ada. Ini di sini ada, ini kelihatan. Nah ini di bawahnya. Nah kalau kayak gini berdempetan gini, ini mesti dulu pernah keluar bunga sini. Ini salah satu nih nggak ada tunasnya. Nah ini di sini nih. Ini saya buka. Nah ini nggak ada tunasnya kan? Ini di sini nggak ada tunasnya. Ini karena dulu pernah keluar bunga di sini. Jadi secara teoritis sebenarnya kalau dalam setahun keluar 12 daun, misalnya dalam setahun keluar bunga 2 kali, berarti kan ada 10 tunas ya. Nah sebenarnya kan kalau kita maksimalkan kita bisa produksi 10 anakan, asal tiap tunas itu bisa kita maksimalkan menjadi anak. Nah, untuk berani mencacah seperti ini gimana Pak? Apakah dilihat dari tanamannya dulu harus dipastikan sehat, atau kalau sakit mendingan dirawat dulu? Oh, ya. gitu ya? Yang utama harus sehat. Jadi sehat. Nah, yang nggak kalah pentingnya itu pisaunya. Pisaunya harus steril. Iya. Pisau harus steril. Tipis. Ya. Supaya tidak banyak luka ya. Betul. Ngirisnya satu kali gerakan gitu. Jangan gitu. Gerakan nggak terputus lah istilahnya kayak gitu. Saya pakai pisau khusus, pisau yang steril, jadi pisau bedah. Oh, iya. Jadi ini sekali pakai, ya, motong ini setelah habis dipakai buat motong, ganti ininya, ganti pisaunya. Pisaunya, jadi steril terus. Iya. Tapi hati-hati, ini tajam sekali. Pisau bedah ini. Di toko-toko alat kesehatan itu banyak ya. Ya, ini refillnya ini. Oh, masih terjangkau Pak itu Pak? Harga? Masih terjangkau. Ini satu gini ini isi 100 itu harganya 65.000. Kalau yang untuk gagangnya ini paling 15.000. Oh iya. Tapi ya itu saya bilang hati-hati kalau ini pakai ini, soalnya tajam sekali. Nah ini karena sudah steril jadi nggak perlu disterilkan ya Pak ya? Betul. Oh iya. Sekali pakai jadinya kalau udah ini. Untuk motong berapa kali Pak biasanya? Biasanya ini sekitar 20 kali. 20 kali udah saya copot ganti kepalanya. Apakah luka bekas potong itu ditutup? Oh iya, saya pakai ini aja, pakai antrakol aja. Antrakol yang dikasih air dikit jadi pasta? Ya, pasta. Kayak gini. Jadi antrakol aja ini kasih air. Diolesin di luka potongannya. Nggak pakai betadine, nggak pakai lem. Jadi ini media asalnya sebelum saya potong itu ini. Jadi ini yang dari petaninya? Ya. Atau Bapak punya racikan sendiri? Dari petaninya. Oh ya. Jadi campuran ini kayak sekam mentah, sekam bakar, kokopit. Nah setelah saya potong, ini udah saya potong 1 bulan. 1 bulan dan saya pakai media full lumut. Biasanya setelah 3 daun 4 daun baru pindah potong pucuk. Ini setelah sebulan lebih kita lihat hasilnya ya. Nah ini ada kelihatan akarnya udah nembus. Orang biasanya mungkin ada yang pakai namanya floral foam ya. Kalau saya enggak, pakainya tanah liat ya Pak? Pakai tanah liat yang bagus juga tapi gratis. Ya. Kalau saya punya ratusan pucuk gini kan floral foam harus beli kan. Harganya mahal, nah saya pakai tanah liat aja. Ini tanah liatnya ambil dari mana Pak?
Nah, di sini ada pengrajin batu bata, itu saya tinggal minta aja. Iya, iya, iya. Tuh. Ya, memang tanah liat untuk bikin batu bata ya, Pak ya? Ya. Ya, terus Jadi fungsi dari tanah liat apa, Pak? fungsinya itu tanah liat ini bagus untuk menjaga kelembapan ya. Dingin terus dan disiram sesering apapun itu nggak bakalan becek. Gitu. Jadi basah terus tapi nggak berlebih airnya. Jadi merangsang akar untuk cepat keluar. Nanti akarnya kan, nah ini tembus ini kan. Hampir sama kayak floral foam itu. Jadi itu biar jaga juga, nggak goyang juga ya? Nah betul, biar waktu kita tanam karena nggak ada akar yang mencengkeram ke media, nah itu fungsinya untuk biar nggak goyang, kalau kena angin nggak goyang. Soalnya kalau goyang itu mesti antara busuk atau akarnya nggak mau keluar. Nah bisa kita lihat nggak ada daun yang kering atau layu. Oh, ini kalau saya bongkar ini mungkin akarnya udah keluar. Udah panjang-panjang ya, udah panjang-panjang. Ya. Nah, tips untuk menggunakan lumut tuh gimana, Pak? Pilih lumut yang seperti apa atau lumutnya nanti harus seperti apa atau gimana, Pak? Kalau lumut itu sebenarnya saya kan udah beli ya. Beli itu dari petani dari pemasok di daerah Tawangmangu, itu kan sebenarnya lumut dari pohon pinus. Lumut dari pohon pinus ya? Ya, itu kan nempel di pohon pinus, nah diambilin. Nah, itu dibersihin, kadang-kadang masih nempel kayak kayu-kayu dari pohon pinus. Nah, itu dibersihin dulu, habis itu baru digunakan. Ini Bapak pilih yang warna-warna hijau atau? Yang hijau, ya. Cuman kalau lumut kan bisa dikatakan nggak ada nutrisinya. Kita harus kasih pupuk tambahan. Oh iya. Ya kalau udah ada pupuknya akar, apa, Pak? Yang pupuk slow release itu kan ada yang apa? Ada Osmocot, SK-Cot itu ya? Nah itu betul, Growmor. Sama pupuk daun Growmor itu ya, Pak? Ya. Ada beberapa ini ya, beberapa macam, tergantung ininya, pohonnya. Kalau misalnya kayak legasi itu khusus. Kalau yang saya pakai dan hasilnya bagus itu saya pakai campuran ini. Jadi saya pakai sekam mentah yang bekas dari kandang ayam itu. Oh iya, Pak, bekas. Nah itu kan udah termasuk pupuk kan. Oh udah ada sadara ya? Ya kan biasanya kandang ayam kan bawahnya itu dikasih sekam untuk ini kotorannya kan. Nah itu kalau ayamnya dipanen kan itu dibuang. Nah itu saya beli, saya fermentasi. Oh difermentasi? Fermentasi, nah campurannya itu 1:1 itu dengan tanah. Tanah biasa? Tanah biasa, dengan sekam dan plus pupuk tadi 1:1. Tanahnya ini tanah di sekitar ini, Pak? Iya. Disterilkan dulu nggak? Enggak, kalau ini kan steril udah steril. Jadi di dalam bukan yang di permukaan tanah, bukan yang digali gitu. Oh iya. Di sini nggak tahu, mungkin tanahnya subur mungkin ya. Yeah. Nah, hasilnya bagus kalau pakai legasi, Harley Quinn, Hot Lady itu saya pakai itu. Kalau yang lain-lain itu komposisi saya pakai ini, yang misalnya kayak ini tadi, saya pakai apa namanya sekam mentah yang tadi, campur sekam bakar, kokopit. Kalau ada andam, kalau nggak pakis, kalau nggak kaliandra. Tapi yang pokok itu sekam mentah, sekam bakar, sama sekam mentah yang dari kandang ayam tadi, sama kokopit. Oh iya. Itu yang pokok 3. Perbandingannya? Kalau yang 3 ini, yang 2 itu ini sekam mentahnya 2, kokopit 1, sekam bakar 1. Tinggal 1 lagi itu antara pakis atau andam atau kaliandra atau pasir malang. Kalau yang pertama ini ya, pertama penyiraman. Penyiraman itu saya jadwalkan tiap hari Senin sama Kamis. Senin dan Kamis Ya, penyiraman. jadi seminggu 2 kali. Cara ngocor atau siram kocor? Siram kocor. Pakai alat apa, Pak? Pakai selang. Nah, kadang-kadang ada yang terlewat gitu kan, itu patroli pakai gembor. Oh. Nah, kalau ada yang kelewat, nah ini yang kelewat belum kesiram, nah itu ini pakai gembor. Kalau untuk yang lumut ini lebih intensitasnya lebih tinggi atau lebih kurang? Sama aja. Sama aja.
Ada perbedaan nggak Pak penyiraman untuk musim kemarau sama musim hujan? Kalau musim kemarau kan cuacanya panas terus, banget, ya. jadi penguapannya kan tinggi. Media air yang dalam media kan penguapannya tinggi. Jadi kalau musim kemarau biasanya saya banyak komposisi medianya saya banyakin yang banyak nyimpen air kayak menyerap air ya. Ya. Tapi penyiramannya tetap. Tetap seminggu 2 kali. Frekuensi penyiraman tetap. Komposisi medianya aja yang dirubah. Misalnya dibanyakin tanahnya. Ya, toko kopi. Terus kalau untuk pencegahan ini penyakit hama itu seminggu sekali disiram fungisida, semprot fungisida. Fungisidanya apa Pak? Saya pakai antrakol juga. Antrakol ya. Antrakol dan insektisida itu seminggu sekali. Seminggu sekali fungisida, seminggu sekali insek. Cuman beda hari aja. Oh beda hari. Beda hari. Insektisidanya apa Pak? Saya nggak satu merek terus-terusan. Kadang-kadang ganti. Kadang Kurakron, terus ada lagi Decis. Ya, Decis. Nah, itu diselang-seling tujuannya apa Pak? Biar nggak kebal hamanya. Nah, kalau pupuk saya yang saya kasih pupuk slow release, pupuk butiran itu sebenarnya yang koleksian aja, yang pakai media sekam mengentas sekam bakar kopi tadi. Kalau yang kayak Legacy, Harlequin itu pakai pupuk kandang aja. Yang sudah cukup tadi ya? Iya, yang dari kandang ayam tadi, ya? sekam kandang ayam tadi. Kalau pengalaman ya terburuk sih paling ini beli aglo mahal terus mati gitu. Pernah ngalamin juga berarti? Pernah, itu saya anggap wah ini ongkos belajar aja gitu ya. Itu udah biasa kalau kayak gitu. Jenisnya kalau yang paling mahal yang saya beli terus mati itu Golden Hope. Oh pas awal-awal tuh ya Pak? Pas awal-awal, belum semahal sekarang tapi. Waktu itu saya beli masih harga 10 juta. Itu 7 atau 8 tahun ya waktu itu. Menurut Bapak kenapa bisa mati Pak? Itu kena spot. Nah, ini mungkin harusnya waktu itu yang benar itu kalau beli aglo dari kandang lain ya ditaruh dulu berapa hari beradaptasi ya. Habis itu enggak langsung diganti medianya. Setelah beradaptasi baru diganti medianya. Nah waktu itu saya enggak media asli dari sana. Masih kalau dari pabriknya kan masih banyak kan sekam bakar itu. Nah mungkin nggak cocok di tempat saya atau gimana. Saya telat ininya, recovery-nya telat, jadinya udah spotnya udah naik ke atas. Iya. Bener-bener nggak bisa diselamatkan. Nggak bisa selamat. Ya tapi itu inilah, maksudnya sering terjadi di banyak orang kayak gitu kan, beli aglo mahal mati gitu. Tapi sekarang Bapak sudah tahu ya rahasia untuk merawat yang tadi mati ya? Oh udah, lah itu ada Golden Hope yang saya cacah 1 ruas sudah tumbuh ininya, tunasnya. Oh ya, taniannya nih ada Golden Hope di sini udah berhasil ya. 1 ruas ini Pak? 1 ruas. Cuman kasih 1 daun pancing. 1 ruas. Golden Hope-nya diperlihatkan depannya. Ini Golden Hope. Udah. Nah sekarang ini asli putih. Asli putihnya juga sudah muncul. Jadi menggunakan lumut aja ya Pak ya? Lumut aja. Di dalamnya pakai apa? Tanah lempung tadi, tanah liat? Oh enggak, kalau ini ini enggak ya? Enggak, langsung ya. Nah ini Audrey. Yang punya 3 nama. Gitu Pak? Ya. Ditya. Astrid. Iya. Dan ini Francis Red. Red Francis. Teman-teman, Pak Sinung ini punya program spesial ya untuk beberapa orang yang mau menyiapkan masa pensiun. Jadi daripada nanti bingung setelah kerja pensiun mau ngapain, aglonema menjadi salah satu alternatif. Nah, Pak Sinung ada program namanya kursus kelompok. Jadi gimana Pak? Bisa diceritakan kursus itu gimana? Ya, jadi kursus nanti frekuensi bertemunya bisa 4 atau 5 kali dan lokasinya di sini mungkin dari pagi sampai siang ya atau sore.
dan diajarin semuanya dari A sampai Z-nya, termasuk trik-trik atau ilmu-ilmu yang mungkin di tempat lain nggak ada, nanti dibuka semua dan dijamin sampai bisa, sampai misalnya bertani sendiri di rumah sampai bisa menghasilkan dalam hal ini menghasilkan anakan yang bisa dijual. Kalau misalnya nggak bisa menjual sendiri, balikin ke sini, saya yang bayarin. Pokoknya dijamin sampai bisa menghasilkan. Kalau ya mungkin hitungan minimal 5 bulan, 6 bulan itu udah bisa menghasilkan. Besarnya berapa penghasilannya tergantung dari modal yang diinvestasikan untuk beli aglo sebagai sarana untuk memproduksi anakannya. Tergantung ID-nya ya Pak ya? Ya, tergantung ID-nya juga. ID yang mahal ya, atau yang... Ya, jadi bisa diatur mau sebulan nih target penghasilan misalnya sekian sampai sekian juta. Nah itu perlu modal sekian. Nah itu bisa di... Nanti ada hitungannya? Ada hitungannya. Nah nanti programnya ini per kelompok ya Pak? Ya, per kelompok. Berapa orang Pak untuk generasi pertama misalnya? Maksimal 8 orang. 8 orang aja ya. Nanti biaya per orangnya atau kelompok? Atau... Per kelompok itu masih harga perkenalan ya ini 20 juta. 20 juta ya? Ya. Jadi nanti kelompok 8 orang ya, sekitar 20 juta. Ya. Nanti semua peralatan dan untuk pelajaran ada di sini ada semuanya. di sini. Disediakan Ya. semuanya sampai Ya. pinter. Iya. Bahkan nanti bimbingan sampai dijamin bisa. Dijamin bisa. Kalau misalnya setelah kursus selesai masih ada yang perlu ditanyakan, saya ajarin pokoknya. Pokoknya dijamin sampai benar-benar menguasai, sampai menghasilkan. Itu tadi teman-teman program yang sangat menarik dari Pak Sinung. Kalau mungkin teman-teman berminat, langsung bisa kontak di sini ya. Ada di sini nomor telepon. Program ini nanti tinggal japri aja sama beliau kapan bisa dilaksanakan, dan semoga bisa membantu kita bisa memulai untuk usaha di lini aglonema. Itu tadi ya teman-teman, sekilas informasi tentang kiat-kiat bertani aglonema ala Pak Sinung. Tapi kalau teman-teman pengen mendalami dan mendapatkan informasi yang lebih jelas, lebih lengkap, lebih komplit, nah teman-teman bisa mengikuti program dari beliau ya. Silahkan nanti dihubungi kontak yang tadi saya berikan atau di kolom deskripsi. Semoga konten kali ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.